Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AE Gadget ya. Berjumpa kembali nih di video untuk review smartphone-nya. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel AE Gadget, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa di like ya videonya, dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifnya biar dapat video update terbaru dari AE Gadget. Oke, di tangan AE Gadget sekarang ini sudah ada sebuah smartphone Samsung Galaxy M31 atau M31. Ya, ini adalah Samsung M31. Oke, sekedar informasi ya, ini adalah second hand yang unitnya mulus ya. Seperti biasa nanti kalau di akhir video ya, saya akan cantumkan ya link di deskripsi video untuk link pembelian handphone second dan aksesoris. Oke, ini adalah Samsung Galaxy M31 ya. Ini kelihatan dari corak-coraknya. Ini adalah Garskin ya, dan ini sudah terpasang anti gores. Kita ke bagian desainnya dulu ya. Itu di bagian belakang kita lihat ini ada semacam garis, ini adalah Garskin ya. Sebenarnya ini adalah bahannya adalah polikarbonat. Nah, di sini ada juga sensor sensor pemindai sidik jari ya, fingerprint yang berada di belakang ya. Memang agak jadul ya. Tapi ini seri M ya. Seri M itu beda ya daripada yang lain. Oke, kemudian di sini ada setup kuad kamera, di mana salah satunya ini yang bagian tengah ya. Ini paling besar sendiri lensanya. Ini adalah 64 megapiksel ya, dengan bukaan f1.8. Kemudian ditemani dengan 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel makro ya, kemudian 2 megapiksel sensor depth. Oke, kita bagian depannya ya. Di sini ada luas layar dengan 6,4 inch ya, dengan resolusi Full HD Plus dengan panel Super AMOLED dari Samsung ya. Ini adalah layar yang sangat-sangat kualitas paling baik ya untuk layar smartphone. Jadi dia sudah menggunakan panel Super AMOLED dengan luas 6,4 inch ya, dengan bisa di 420 nits, jadi ini sangat terang sekali ya. Bisa juga dipakai di bawah sinar matahari. Oke, kita kemudian di atasnya ini ada ini bisa dilihat ya, ada earpiece. Kemudian ini ada kamera dengan konfigurasi 32 megapiksel lensa wide ya. Ini bisa juga merekam nanti di 1080 30 fps. Oke, kita lihat di samping-sampingnya ya. Di sini ada tombol power ya. Kemudian ada tombol volume. Ini yang up, ini yang down ya. Kemudian kita ke sisi atas, ini ada secondary mikrofon. Jadi enak nih kalau pakai ngerekam ya. Ada secondary mikrofon. Kemudian kita ke samping berikutnya, ini ada SIM tray. Kita akan buka, dia menggunakan ini triple slot ya, dan saya sudah uji coba dengan menggunakan SIM ya, karena ini unitnya adalah second hand. Kemudian kita ke bagian bawah, ini ada grill speaker, ada mikrofon, kemudian ada USB Type-C, dan di sini ada headphone jack. Oke, itu dari segi desainnya. Saya akan setup dulu untuk beberapa aplikasi dan kita akan lihat performanya dan install beberapa software. Oke, ini kita akan lihat untuk pengaturannya ya di tentang ponsel. Jadi kita akan lihat dia menggunakan UI apa ya. Jadi kita akan buka tentang ponselnya ya. Di sini jelas terlihat ini ya, serinya yaitu Galaxy M31 ya. Kemudian kita ke informasi perangkat lunak, dia menggunakan versi One UI Core ya 3.1. Yang kita tahu UI dari Samsung itu adalah UI yang paling simple dan paling enak digunakan. Salah satu alasan kenapa Samsung user menggunakan Samsung terus ya, karena ini salah satu alasannya yaitu One UI. Oke, ini menggunakan versi Android 11 sudah ya. Ya, ini Android 11 terbaru dan updatean sudah terbaru nih. 1 Agustus 2021. Ya, kelebihan dari One UI adalah setiap 2 bulan dia pasti akan mengirimkan update software kepada smartphone-nya. Oke, kemudian kita akan lihat ya, ini memori dan RAM ya. Jadi ini tampilan untuk penyimpanannya di 128 GB dan memori RAM-nya adalah 6 GB. Jadi for information bahwa Samsung Galaxy M31 ini hanya ada satu varian, yaitu varian RAM 6 GB dan internal storage di 128 GB. Oke ya, kita akan tes lagi untuk software dan hardware di aplikasi berikutnya ya. Oke, kita ke aplikasi AIDA ya untuk melihat cek software dan hardware-nya ya. Kita buka sistem. Nah, oke, di sini terbaca ya Samsung Galaxy M31 Global ya. Nah, dia menggunakan RAM 6 GB dengan LPDDR4X ya, jelas ini ngebut. Kemudian dengan internal storage di 111 GB yang terbaca ya. Kemudian ini tipenya ya, dia menggunakan Cortex A73 4 kali ya, jadi ada core performance-nya, jadi ini bagus untuk gamer.
Kemudian dia berfabrikasi di 10 nanometer ya. Dan ini resolusi layarnya sudah Full HD Plus dengan panel Super AMOLED dengan ukuran layar di 6,4 inci dengan DPI di 403 Ti. Oke, ini baru 60 Hz ya, yang namanya juga Samsung seri M ya. Samsung seri M itu terkenal dengan baterai ya. Baterai dan spek dari chipsetnya itu untuk seri M ya. Oke, kemudian ini baterainya terbaca ya, 6000 mAh ya, dengan fast charging di 15 watt. Oke, ini versi Android-nya tadi sudah kita bahas ya, Android 11. Oke, ini kamera belakangnya terbaca ya, 64 megapiksel kamera belakang ya. Kemudian penstabil video ini terbaca tidak dukung ya, tapi harusnya terdukung karena sudah ada sensor dari giroskopnya. Kemudian ini di kamera depannya ada 5,2 megapiksel. Oke, kita lanjut ke sensornya ya. Kita akan lihat. Kalau di depan kamera kalian lihat itu kayak layarnya itu kayak apa ya? Ada pattern-pattern gitu, itu adalah tipe layar Super AMOLED jika berhadapan dengan kamera ya. Oke, ini di sensornya ini cukup lengkap ya. Ada sensor akselerometer, cahaya, orientasi, dan ini yang paling utama, sensor giroskop. Sensor giroskopnya ini adalah hardware ya, jadi untuk main PUBG Mobile dan untuk stabilisasi kamera dia jelas ada ya, karena ini adalah hardware. Oke, sekarang kita akan cek menu-menunya ya yang ada di kameranya. Nah, ini dia kameranya ya. Kita tes untuk pengambilan foto satu ya. Oke, kita akan lihat detailnya. Ya, ini detailnya bagus sekali ya. Ya, 64 megapiksel loh. Bukan kaleng-kaleng Samsung. Oke, di sini kita lihat ya di pengaturannya. Di awal dulu ya. Di sini ada sekali pengambilan ya. Ini kemudian ada mode foto biasa, ada mode video, dan di sini ada mode lainnya. Nah, di mode lainnya ini kita bisa lihat ada coretan air, ini jelas kayak stiker ya. Ada mode Pro, ini bagi kalian yang bisa atur shutter speed-nya ya, kecerahannya. Kemudian ada mode panorama, ada mode makro ya, karena dia punya lensa makro. Kemudian mode makanan ini AI ya, yang membaca bahwa makanan itu biasanya langsung dikasih efek cerah-cerah. Kemudian ada mode malam ya, night mode ya. Jadi night mode ini berguna pada saat foto malam hari. Kemudian ada mode potret untuk bokeh-bokehan, ada slow mo ya, hyperlapse, dan gerakan super lambat. Oke, ini di videonya sendiri dia bisa merekam sampai di Ultra HD ya. Nah, tapi frame per second-nya hanya sampai di 30 frame per second. Oke, untuk kamera depannya juga sama ya. Jadi seperti itu juga. Oke, kita sudah masuk ke game yang pertama yaitu Mobile Legends ya. Di sini saya menggunakan Hero Chow ya. Nanti sebentar kita akan lihat ini ya pengaturan untuk grafiknya ya. Tapi dari awal terlihat sangat mulus ya. Dan animasinya terlihat juga bagus semuanya. Ya. Lancar ya. Lancar jaya. Buat para pemain Mobile Legends ini sangat worth it. Oke, sekarang kita akan tengok ya untuk pengaturan grafiknya. Oh, ini tidak terbuka ultra ya, tapi bisa tinggi ya. Dan mode HFR-nya sudah on. Oke ya, jadi ini sudah rata kanan ya istilahnya ya. Dan ini gameplay-nya sangat mulus. Efek animasi yang ditampilkan juga luar biasa ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kill 1 ya. Oke, ini sekedar untuk tes dari gaming Mobile Legends ya, jadi ini sangat worth it. Oke, kita sudah masuk di game kedua ya, yaitu PUBG Mobile ya. Seperti biasa untuk Exynos 9611 itu memang diperuntukkan memang khusus kayaknya untuk bukan Mobile Legends ya, untuk PUBG Mobile ya. Di sini kita bisa lihat sangat mulus sekali ya untuk gameplaynya ya, ini playable banget. Kemudian kita lihat pengaturannya. Oke, grafisnya nih silahkan dilihat ya. Ini bisa mentok di HDR Ultra atau di halus ekstrim ya. Nih HDR Ultra ya bisa. Kemudian halus ekstrim ya. Buat kalian para gamer untuk PUBG Mobile ini sangat recommended ya. Oke, sekarang kita akan tes sensor gironya ya. Sensor gironya apakah ada delay apa tidak ya? Kita akan coba itu hardware apa software ya. Oke, bisa dilihat ya. Ini tidak ada delay. Ya. Jadi bisa dipastikan untuk sensor gironya ini adalah hardware.
Jadi untuk para kalian gamers ya, memang ini rekomendasi sekali untuk para game PUBG Mobile ya, karena settingannya juga grafisnya bisa dimaksimalkan di smooth extreme. Oke, jadi ini adalah sekedar tes untuk kalian yang ingin membeli Samsung M31. Oke, kesimpulannya, apakah HP ini worth it? Oke, sekarang kita lihat dulu videonya ya. Dari segi harga, dia sekarang berada di harga 3 jutaan untuk barunya ya, tapi dengan varian RAM 6 GB dan internal storage 128 GB. Bagi saya dengan budget segitu, ini cukup mempertimbangkan untuk beli handphone ini. Tapi sekedar pemberitahuan kepada kalian bahwa seri ini adalah seri M. Yang jelas kalau seri M itu tidak ada offline-nya ya. Jadi seri M itu hanya dibeli untuk online. Mengapa dia murah? Karena dipangkas dari segi marketing sehingga tidak ada dijual offline ya. Jadi ini bisa kalian dapat di e-commerce dan bisa juga kalian cek-cek untuk yang handphone secondnya ya. Dan untuk seri M dari Samsung itu semua deretan Samsung seri M itu value for money ya. Jadi untuk value-nya dapat ya. Dan seri M itu mengandalkan baterai ya. Ini baterainya 6000 mAh dan sudah saya pakai hampir semingguan, ini luar biasa daya tahannya ya. Apalagi dia menggunakan layar Super AMOLED yang super irit dan sangat bagus kualitasnya. Ya, seperti ini, ada salah satu fitur yaitu AOD Always On Display yang hanya ada di panel Super AMOLED. Seperti ini kan, nah, keren. Oke, kemudian juga Samsung ini dipertimbangkan karena ya ini adalah Samsung ya, bukan merek kaleng-kaleng. Jadi untuk harga 3 jutaan ini sudah sangat worth it. Jadi untuk kalian yang belum memiliki handphone dan masih mikir-mikir mau beli apa, ini sudah worth it sekali ya. Dan untuk secondnya ini sekarang di harga 2 juta sampai ya sudah ada yang harga 1 jutaan ya, tergantung dari kondisi handphone. Dan cukup sekian dari saya review dari iGadget ya. Buat kalian jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kita sama-sama mengembangkan channel ini. Kemudian untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan komen di bawah, serta jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa lagi ya, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat update terbaru dari channel kami. Oke, cukup sekian dan sampai bertemu di video review handphone dan gadget berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.